Halo semuanya, perkenalkan saya Melinda dengan NPM 2251031, kelas 5 IHMA, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai arti penting perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif di era digital. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan. Yang pertama, definisi kekayaan intelektual dalam industri kreatif. Yang kedua, jenis-jenis kekayaan intelektual. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam perlindungan kekayaan intelektual. Yang keempat, contoh kasus nyata. Yang kelima, dampak perlindungan kekayaan intelektual. Dan yang keenam, analisis dan rekomendasi. Selanjutnya, definisi kekayaan intelektual dalam industri. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang bersumber dari hasil intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi di dalamnya, yang kemudian dituangkan menjadi sesuatu dalam bentuk nyata. Sedangkan hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, atau bisa disebut sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jenis-jenis kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta, yang kedua, hak merek, ketiga, hak paten, keempat, rahasia dagang, kelima, desain industri, keenam, varietas tanaman. Selanjutnya, hak cipta, dasar hukumnya UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis tanpa perlu didaftarkan setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Hak cipta juga dapat diartikan sebagai karya seni sastra, buku, karya ilmiah yang timbul secara otomatis. Hak merek, dasar hukumnya UU nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU tersebut mengatakan merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diperdagangkan dalam kegiatan perdagangan. Hak paten, dasar hukumnya UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pihak penemu atas hasil invensinya atau penemuannya di bidang teknologi. Rahasia dagang. Dasar hukumnya UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Desain industri, dasar hukum UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Varietas tanaman. Dasar hukumnya UU nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman untuk menggunakan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaannya. Tantangan yang dihadapi dalam perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Yang pertama, pembajakan dan peredaran barang ilegal. Maraknya pembajakan dan peredaran barang ilegal secara digital, fenomena ini mencakup pelanggaran hak cipta, merek dagang, dan paten yang sulit untuk diidentifikasi dan ditanggulangi. Yang kedua, ada ketidakpastian hukum. Kecepatan perkembangan teknologi sering melampaui kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri. Regulasi yang tidak memadai untuk menciptakan ketidakpastian hukum memberikan celah bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah pelanggaran privasi. Pelindungan hak kekayaan intelektual sering bertentangan dengan hak privasi individu
Penerapan teknologi canggih seperti algoritma pemantauan dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi. Dampak perlindungan KI terhadap inovasi dan ekonomi kreatif. Yang pertama, mendorong inovasi. Dengan adanya perlindungan KI, pencipta dan inventor merasa lebih aman untuk mengembangkan ide-ide baru, karena mereka tahu bahwa karya mereka tidak dapat digunakan tanpa izin. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Dalam industri kreatif seperti seni, musik, dan desain, perlindungan KI membantu menciptakan identitas merek yang kuat. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Yang ketiga, risiko pelanggaran. Jika pelanggaran tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengurangi insentif bagi inventor untuk menciptakan dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif. Kronologi kasus. DC Comics merupakan perusahaan komiks yang terkenal berasal dari Amerika. Perusahaan ini telah menciptakan banyak karakter tokoh superhero dan berhasil mendapatkan banyak fans serta perhatian dari masyarakat internasional. Salah satu tokoh superhero yang berhasil mengundang perhatian masyarakat internasional tersebut adalah Superman. Di Indonesia, nama tokoh superhero Superman digunakan oleh sebuah produsen makanan ringan. Perusahaan tersebut adalah PT Marsifa Makmur, berdomisili di Surabaya, Jawa Timur, yang menjadikan karakter Superman ciptaan DC Comics tersebut sebagai nama salah satu produk mereka yang berupa wafer coklat. Selain itu, PT Marsifa Makmur juga menampilkan tokoh karakter Superman tersebut di kemasan produk makanan wafer mereka. PT Marsifa Makmur telah mendaftarkan produk wafer coklat Superman ke DJKI pertama pada tahun 1993 untuk kode kelas 30 dan 34. Kode kelas 30 dan 34 diperuntukkan terhadap produk biskuit, wafer, roti, kerupuk, dan lain-lain. DC Comics merasa hak atas mereknya telah dilanggar oleh PT Marsifa Makmur, sehingga pada tahun 2018 DC Comics melakukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT Marsifa Makmur atas penggunaan merek Superman dengan register perkara nomor 7 garing perdata khusus merek garing 2018 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. DC Comics pada pokok gugatannya meminta pembatalan terhadap merek wafer Superman milik PT Marsifa Makmur dengan nomor daftar IDM 0003744438 dan IDM 0003744439 dibatalkan karena didaftarkan dengan tidak beretikat baik. Selain itu, DC Comics dalam gugatannya juga meminta kepada Kemenkum dan HAM untuk mencoret pendaftaran merek Superman atas nama PT Marsifa Makmur dari daftar umum merek serta mencoret pendaftaran merek-merek Superman di wilayah Indonesia. DC Comics juga meminta agar pendaftaran dapat diterbitkan sertifikat baru atas nama DC Comics. Analisis dan rekomendasi. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, saya setuju bahwa pada pokoknya gugatan DC Comics tidak dapat diterima. Pertimbangan tersebut berdasarkan fakta melalui kuasa hukum DC Comics yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Majelis hakim berpendapat gugatan DC Comics kabur dan tidak jelas karena menggabungkan permintaan pembatalan merek dengan permintaan pencoretan pendaftaran merek Superman. Berdasarkan hak merek, terdapat prinsip first to file, yang dimana prinsip tersebut memberikan perlindungan hukum bagi perseorangan atau badan hukum yang mendaftarkan mereknya pertama kali kepada Dirjen Haki. Superman adalah merek dagang terkenal yang dimiliki oleh DC Comics. Namun faktanya, merek dagang terkenal yang didaftarkan oleh perseorangan maupun badan hukum yang tidak memiliki itikat baik. Selain prinsip first to file, juga terdapat prinsip teritorial, yaitu perlindungan hukum merek hanya berlaku di negara tempat merek tersebut didaftarkan. Kedua prinsip ini berlaku secara internasional sebagaimana diatur dalam Paris Convention. PT Marsifa Makmur yang mendaftarkan merek Superman untuk kelas 30 dan 34 merupakan pemegang merek Superman untuk kelas tersebut di Indonesia. Pelindungan merek DC Comics tidak berlaku di Indonesia dikarenakan tidak didaftarkan berdasarkan prinsip first to file. Pada prinsipnya, hak merek yang didaftarkan PT Marsifa Makmur hanya sebatas dengan kode kelas yang didaftarkan. Sedangkan merek Superman yang dimiliki oleh DC Comics merupakan tokoh karakter dalam komik. Prinsip dalam haki menganut letak geografisnya, yaitu suatu merek dalam suatu negara tidak berlaku di negara lain jika tidak didaftarkan. Rekomendasi dari saya, berdasarkan prinsip-prinsip dalam haki, DC Comics dapat mengajukan gugatan ulang
untuk mendapatkan haknya sebagai perusahaan yang dimiliki hak eksklusif terhadap merek Superman atas merek terkenal, dan merek tersebut juga didaftarkan oleh PT PAM Makmur sebagai merek wafer coklat dengan beretikat baik. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual di industri kreatif di era digital. Terima kasih.